Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Bapak Ibu Guru. Mohon izin saya berbagi sedikit video terkait dengan tampilan atau eksplorasi tampilan pengelolaan kinerja kita di platform Merdeka Mengajar. Pertama-tama Bapak Ibu seperti biasa kita langsung saja login ke PMM. Nah, setelah kita login seperti ini, maka kita klik kembali menu pengelolaan kinerja. Nah, jika sudah Bapak Ibu, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ada perbedaan tampilan dengan di bulan Januari kemarin, di mana pada bulan Januari kemarin itu kita tampilannya adalah tampilan perencanaan kinerja. Nah, sekarang di bulan Februari tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan, kita akan mengisi perencanaan observasi pembelajaran yang nantinya akan dilakukan oleh pimpinan kita di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan tampilan ini, tampilan pelaksanaan kinerja ini. Di paling atas itu ada menu observasi praktik kinerja, kemudian di bawahnya adalah dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan sebagaimana yang kita sudah pilih pada RHK kita. Kemudian di bagian bawah ini adalah dokumen KWSP, dokumen kehadiran kelas, dan perilaku kerja. Nah, ini tombolnya tidak aktif ya Bapak Ibu. Ini artinya di sini ada keterangan bahwa ini dikumpulkan oleh atasan. Demikian juga dokumen kehadiran kelas ini juga dikumpulkan oleh atasan. Tapi nanti Bapak Ibu silakan menyampaikannya atau melaporkannya kepada atasan. Nah, selanjutnya untuk di perilaku kinerja Bapak Ibu ini kita bisa cek ya, nanti sebentar kita akan eksplor sama-sama. Sekarang kita akan mulai dulu dengan observasi praktek kinerja. Kita akan klik ini Bapak Ibu, observasi praktek kinerja ini kita klik cek langkah observasi. Nah, jika sudah, maka tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Di sini yang ditampilkan adalah indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Nah, indikator ini adalah sesuai dengan indikator yang Bapak Ibu sudah pilih atau yang kita sudah pilih pada saat perencanaan pengelolaan kinerja pada bulan Januari kemarin. Nah, di sini yang saya pilih adalah penerapan disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengecek rubriknya. Jadi klik saja yang berwarna biru ini. Nah, di sini akan ditampilkan rubrik observasi kelas meliputi fokus perilaku yang diobservasi nantinya. Ini meliputi indikatornya. Jadi ada 3 komponen di sini yang akan observasi. Nanti sebentar akan saya jelaskan terkait komponen ini. Di sini juga ada ditekankan perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Tujuannya adalah ketika Bapak Ibu melaksanakan praktik pembelajaran terkait dengan penerapan disiplin positif, Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai acuan. Nah, jika sudah, maka silakan Bapak Ibu klik saya mengerti. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5 menu. Ada di bagian bawahnya adalah pelaksanaan observasi serta tindak lanjut observasi. Nah, menu yang sudah terbuka di sini Bapak Ibu adalah menu isi dokumen persiapan. Nah, ini simbolnya gemboknya sudah terbuka Bapak Ibu. Langkah-langkahnya setelah kita isi dokumen persiapan, nanti akan menunggu atasan melakukan observasi dan selanjutnya akan mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, baik Bapak Ibu, kita langsung saja klik isi dokumen persiapan di sini. Nah, selanjutnya akan tampil formulir diskusi persiapan. Bapak Ibu boleh membaca ini, langkah-langkah persiapan observasi. Yang pertama adalah diskusi dengan atasan agar lebih mudah isi formulirnya. Kemudian bersiap untuk diobservasi, karena di diskusi itu juga kita akan menyepakati kapan atasan boleh mengobservasi kita di dalam kelas Bapak Ibu. Dan selanjutnya observasi berlangsung.
Nah, untuk formulir diskusi persiapan Bapak Ibu, ini tadi rubriknya sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melihat apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Pilih maksimal 3. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 poin atau 3 indikator sebagaimana di dalam rubrik tadi yang Bapak Ibu bisa jadikan target perilaku yang ingin Bapak Ibu tampilkan ketika diobservasi oleh pimpinan atau kepala sekolah. Nah, ini bisa dipilih maksimal semuanya Bapak Ibu atau maksimal 3, dan Bapak Ibu bisa memilih kalau hanya satu juga tidak ada masalah. Artinya maksimal 3 berarti satu saja tidak ada masalah Bapak Ibu. Atau mau 2 atau mau ketiga-tiganya dipilih. Jadi tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah tidak memilih Bapak Ibu. Baik. Saya di sini memilih ketiga-tiganya, jadi semuanya saya centang. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memilih misalnya satu, silahkan centang mana target yang Bapak Ibu ingin pilih. Nah, saya memilih ketiganya, berarti saya centang ketiga-tiganya. Nah, lalu di sini di bagian berikutnya di formulir diskusi ini ada pertanyaan apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Jadi ini ceritanya adalah upaya yang Bapak Ibu akan lakukan untuk mengembangkan diri atau upaya Bapak Ibu untuk mempelajari bagaimana Bapak Ibu akan mengimplementasikan atau mempraktikkan nanti indikator perilaku yang Bapak Ibu sudah pilih ini. Nah, untuk saya di sini saya memilih 3. Jadi yang pertama adalah membaca literatur. Jadi saya tuliskan di sini membaca literatur terkait dengan disiplin positif. Nah, ini bisa dibuat lebih spesifik Bapak Ibu, misalnya melalui apa? Saya tuliskan melalui modul pendidikan guru penggerak, karena saya kemarin sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, atau literatur lain. Misalnya Bapak Ibu membaca jurnal atau makalah terkait dengan disiplin positif, atau yang berhubungan dengan disiplin positif yang menunjang nantinya apa yang Bapak Ibu akan tampilkan atau yang Bapak Ibu pilih pada target perilaku ini. Kemudian yang kedua, saya akan mencari video praktik baik terkait dengan penerapan disiplin positif. Nah, saya buat lebih spesifik, misalnya melalui PMM atau YouTube. Oke, jadi belajar melalui video Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, saya memilih membangun diskusi dalam komunitas belajar. Terkait dengan penerapan disiplin. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kapasitas katanya itu karakternya itu sudah melebihi 250. Jadi saya akan menyederhanakan. Jadi nanti ini batasnya Bapak Ibu adalah 250 karakter. Jadi nanti silakan saya Bapak Ibu ketik, nanti di sini dilihat kalau sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu tambahkan kata, berarti Bapak Ibu sudah mencapai batas maksimum. Nah, Bapak Ibu juga bisa menuliskannya dalam bentuk per poin, misalnya 1, 2, 3. Kalau saya membuatnya seperti ini untuk mengirit karakternya Bapak Ibu, karena di sini kita dibatasi hanya 250 karakter. Sementara saya ini sudah 249. Jadi nanti silahkan saja Bapak Ibu boleh mengetikkan dengan poin, misalnya 1, 2, 3.
4 dan seterusnya, atau langsung seperti ini. Nah, kalau hanya 1 atau 2 juga tidak ada masalah Bapak Ibu, disesuaikan saja dengan dapat dilaksanakan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah jadwal observasi. Di sini ada keterangan, diskusikan dulu dengan atasan. Nah, ini artinya agar nantinya atasan bisa mengetahui dan juga misalnya tidak terjadi tabrakan misalnya dengan guru-guru yang lain. Nah, disinilah pentingnya kita perlu rembuk dulu Bapak Ibu dengan komunitas di sekolah. Nah, karena saya pribadi bersama teman-teman di sekolah itu sudah melaksanakan diskusi dan sudah memperoleh jadwal untuk observasi oleh Bapak Kepala Sekolah atau pimpinan kami. Nah, di sini kalau sudah Bapak Ibu tinggal di input saja. Ini tanggalnya, bulan, dan tahun. Oke, kemudian saya klik di sini, pilih tanggal Bapak Ibu. Nah, ini saya lihat jadwal saya. Nah, saya mendapatkan jadwal pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 Bapak Ibu di jam pertama dan jam kedua. Berarti saya ketikkan di sini bulan Maret, ini dicari saja bulan Maret Bapak Ibu. Nah, saya dapatnya tanggal 6. Oke. Nah, di sini kemudian setelah selesai 6 Maret 2024 ini adalah jadwal observasi yang akan dilakukan oleh pimpinan. Di sini silakan diklik jenjangnya Bapak Ibu. Ini ada PAUD sampai SMA LB. Di sini karena saya mengajar di SMP, klik SMP. Kemudian kelasnya saya akan diobservasi di kelas 7 untuk mata pelajaran matematika. Jika mata pelajaran lain di sini nanti tinggal diketikkan saja Bapak Ibu. Baik, ini matematika. Oke. Nah, jika sudah Bapak Ibu, catatan lain opsional. Ini Bapak Ibu mau mengisi silahkan, tidak mau diisi juga tidak apa-apa. Nah, saya di sini Bapak Ibu menuliskan jam observasi dilaksanakan pada jam ke-1 dan jam ke-2. Lebih detail mungkin pukul 7.15 sampai dengan 8.35. Nah, boleh diisi seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita pindah lagi ke bagian unggah dokumen. Nah, unggah dokumen ini juga Bapak Ibu opsional sifatnya, artinya kalau Bapak Ibu tidak mau mengunggah juga tidak ada masalah. Tetapi saran saya mungkin diunggah supaya Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu pimpinan kita itu nanti bisa setidaknya mendapatkan gambaran nanti bagaimana pengelolaan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, ini dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen yang akan kita gunakan nantinya. Jadi di sini saya unggah Bapak Ibu, ini karena sebelumnya saya sudah sempat mengekspor sedikit, sudah sempat mengunggah ini untuk modul ajar kelas 9 atau RPP kelas 9. Karena saya pelaksanaannya di kelas 7 saya ganti. Ini cara menggantinya Bapak Ibu silahkan klik edit. Nah, sudah mengedit, lalu di sini ada dua pilihan untuk cara mengunggah bukti dukung ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah unggah langsung dari laptop atau komputer. Jadi jika filenya itu ada di laptop atau di komputer Bapak Ibu, silahkan diambil dari laptop atau komputer dengan catatan bahwa dokumennya adalah berformat PDF maksimum 10 MB. Jadi ini juga akan otomatis terunggah di draft bukti karya Bapak Ibu. Nah, silahkan kalau Bapak Ibu memilih ini atau mau memilih ambil dari bukti karya. Nah, ambil dari bukti karya ini Bapak Ibu adalah diambil dari bukti karya kita di PMM. Jika kita sudah pernah mengunggahnya di PMM, misalnya akan menggunakan itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu
klik yang kedua, ambil dari bukti karya. Nah, karena saya akan mengambil dari laptop atau dari komputer, maka saya klik yang atas, klik unggah dokumen. Nah, baik Bapak Ibu, kalau sudah maka kita akan diarahkan ke penyimpanan di laptop kita, di mana Bapak Ibu menyimpan dokumen yang akan diunggah tersebut, dokumen modul ajar atau RPP yang akan diunggah tersebut. Nah, ini saya sudah langsung diarahkan ke penyimpanan ini. Oke, ini saya menggunakan modul ajar untuk kelas 7, jadi saya ambil file ini Bapak Ibu, lalu klik open. Nah, baik, ini sedang memproses Bapak Ibu, artinya kalau sudah seperti ini berarti ini sudah berhasil. Kalau nantinya tidak bisa berarti Bapak Ibu perlu memeriksa kembali apakah ukuran filenya gitu ya, apakah melebihi batasan ini atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk mengecek misalnya Bapak Ibu ragu apakah sudah benar yang ini, silahkan dicek di sini. Nah, silakan jika sudah ditampilkan benar seperti ini Bapak Ibu, jika sudah Bapak Ibu lihat, oh ternyata sudah benar modul ajar ini yang akan saya unggah atau RPP ini akan saya unggah, silakan ditutup di bagian kanan. Dan selanjutnya tinggal menunggu untuk bagian berikutnya adalah bersiap untuk observasi. Ini sudah kita isi Bapak Ibu ya. Isi formulir diskusi. Sekarang kita akan lanjutkan nantinya untuk observasi yang akan dilakukan oleh pimpinan kita Bapak Ibu. Nah, jika sudah Bapak Ibu bisa kembali, atau jika misalnya belum yakin untuk mengumpulkan, jadi ini dibiarkan saja seperti ini, kita akan kembali lagi. Silakan Bapak Ibu klik bagian ini, atau misalnya bagian simpan draftnya ini aktif, silahkan klik simpan draft Bapak Ibu. Nah, karena sebelumnya saya sudah sempat menyimpan draft, berarti ini sudah tidak aktif lagi. Saya kembali. Nah, nanti apa yang kita isi di dalam itu Bapak Ibu masih tetap tersimpan lagi. Jadi apa yang kita sudah unggah tadi itu tersimpan, sisa nanti kalau sudah yakin tinggal kita kumpulkan Bapak Ibu. Oke, untuk bagian dokumen persiapan ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Sekarang kita akan coba lagi mengeksplor menu yang lain, yaitu pengumpulan dokumen. Nah, di sini muncul dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, karena kemarin di RHK itu kita memilih dokumen ini Bapak Ibu, untuk dokumen pengembangan kompetensi ini untuk pemenuhan 32 poin kita, sementara tugas tambahan ini juga kita pilih sesuai dengan SK yang dibebankan atau yang diberikan kepada kita sebagai penanggung jawab kegiatan ataupun hal lain di sekolah Bapak Ibu. Nah, saya akan coba membuka menu pengembangan kompetensi. Jadi di sini kita klik kumpulkan Bapak Ibu. Nah, di sini kemarin itu saya merencanakan 4 poin RHK, sehingga di sini ini nanti akan tampil sesuai dengan ada berapa poin RHK yang kita pilih Bapak Ibu. Nah, di sini saya memilih kemarin meningkatkan kompetensi melalui peran peserta pelatihan mandiri. Nah, ini karena sementara proses untuk ditelaah aksi nyata saya, jadi sertifikatnya belum ada Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ada, ini boleh kita unggah di sini Bapak Ibu, cari sertifikatnya di laptop kita. Berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini karena belum dilakukan, saya belum bisa mengunggah Bapak Ibu, tapi kalau sudah dilakukan, ya silahkan dikumpulkan. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, di sini kemarin saya memilih 4 sertifikat, maka di sini disiapkan sertifikat 1, sertifikat 2, sertifikat 3, dan sertifikat 4 Bapak Ibu, sesuai dengan berapa banyak kemarin yang kita rencanakan kuantitasnya. Jadi kalau 4 berarti 4 yang muncul Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya yang terakhir di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan seterusnya. Ini kemarin 4 poin, berarti kalau di sini tertulis 24 poin, berarti saya merencanakan 6 sertifikat, Bapak Ibu. Nah, kita akan coba lihat. Kita klik kumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa di sini itu sudah disiapkan 6 kolom unggahan. 6 unggahan yang kita siap untuk unggah sertifikat yang nantinya kita peroleh. Kita akan coba Bapak Ibu, ini kebetulan saya kemarin sudah dapat untuk sertifikat peserta seminar. Saya akan coba unggah, klik unggah. Nah, di sini Bapak Ibu ada 2 pilihan lagi. Nah, unggah dari laptop atau komputer dan atau ambil dari bukti karya. Nah, saya unggah dokumen. Saya ambil dari laptop. Nah, filenya saya simpan di bukti dukung, Bapak Ibu, kemudian pengembangan kompetensi, nah bagian sertifikat peserta seminar. Nah, di sini saya sudah penuhi. Kita klik saja salah satunya, Bapak Ibu. Ini klik, lalu kita open. Nah, ini berarti sertifikat kita yang pertama itu sudah sudah masuk atau sudah kita kumpulkan. Berikutnya juga sama Bapak Ibu, misalnya sertifikat kedua. Klik lagi, open lagi. Oke, yang kedua sudah terkumpul Bapak Ibu. Demikian seterusnya sampai ke 6 sertifikat ini. Dan Bapak Ibu, menurut saya pribadi, jikapun memang di bulan Januari atau Februari misalnya Bapak Ibu sudah bisa memenuhi mendapatkan sertifikat sesuai dengan yang direncanakan di dalam RHK, kalau menurut saya pribadi itu tidak ada masalah, silahkan diunggah saja Bapak Ibu. Kecuali semisal seperti saya coba kembali. Jadi misalnya seperti kita akan melakukan ini Bapak Ibu. Misalnya yang belum kita laksanakan ya tentunya kita tidak bisa mengunggah. Tetapi kalau yang sudah ada ya saya rasa bisa untuk kita unggah Bapak Ibu. Selanjutnya kita balik lagi. Nah, kita coba ke tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan Bapak Ibu itu karena kegiatan yang kita lakukan ini selama 1 semester, maka tentunya ini akan bisa kita buat atau bisa kita lakukan atau bisa kita laporkan itu nanti di setelah selesai kegiatan kita selama 1 semester tersebut Bapak Ibu. Jadi untuk menurut saya pribadi untuk tugas tambahan ini nanti kita akan kumpulkan di bulan Juni sebagai dokumen yang kita laporkan kepada pimpinan atau kepada kepala sekolah. Kecuali seperti yang tadi untuk dokumen pengembangan kompetensi yang sudah dicapai, saya pikir tidak ada masalah jika sudah ingin kita kumpulkan. Karena menunya ini, menu untuk mengumpulkannya ini sudah terbuka, Bapak Ibu. Nah, baik selanjutnya Bapak Ibu, kita coba lagi ke menu yang paling bawah, itu cek dokumen lain, seperti yang saya jelaskan di awal. Di sini tuh ada dokumen KWSP. Dikumpulkan oleh atasan, dokumen kehadiran kelas dikumpulkan juga oleh atasan. Nanti kita akan bertemu dengan atasan atau melaporkannya kepada atasan kita. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu lupa terkait dengan perilaku kerja yang Bapak Ibu sudah rencanakan, itu silakan Bapak Ibu cek saja di sini. Jadi di sini ada keterangan laksanakan sesuai rencana. Jadi misalnya lupa kemarin memilih apa ya silakan di klik bagian cek Bapak Ibu. Nah, setelah dicek di sini akan ditunjukkan bahwa Bapak Ibu atau kita sudah memilih perilaku kerja yang sudah disepakati. Mulai dari berorientasi pelayanan sampai di kolaboratif. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kembali apa saja indikator serta perwujudan perilaku yang sudah Bapak Ibu pilih untuk masing-masing
indikatornya begitu untuk masing-masing perilakunya untuk masing-masing perilaku yang Bapak Ibu sudah pilih atau sudah sepakati. Nah, jika sudah, Bapak Ibu boleh langsung klik saja saya mengerti. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja sedikit video saya terkait dengan eksplorasi apa yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan di bulan Februari ini setelah tampilan pengelolaan kinerja ini berubah seperti ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan.